Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan sekarang kita akan belajar skala agama. Oke, sebelum memulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, terima kasih Bapa karena Engkau telah memperkenankan kami untuk bersekolah agama. Bapa sertai pelajaran ini dari awal hingga akhir sehingga kami dapat belajar sesuatu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, inilah doa kami, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang kita mulai dengan mukjizat yang pertama. Nah, di sini ada seseorang namanya Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima, kalau zaman sekarang ya tentara lah, dari Syria. Naaman ini terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu apa ya? Orang yang terkena penyakit kusta itu mungkin seperti orang yang terkena COVID-19 sekarang ya. Dia dikucilkan karena orang lain gak mau tuh kena penyakit kusta, gak mau ketularan. Selain itu, selain dikucilkan, mungkin dia juga akan lemah, badannya lemah, gak sekuat sebelumnya. Apalagi Naaman ini adalah seorang panglima perang. Orang yang berperang itu harus punya badan yang kuat, yang sehat, yang bisa berperang setiap saat. Tapi kalau orang yang kena penyakit kusta, dia lemah, gampang dong dibunuh. Nah, itu yang terjadi sama Naaman. Waktu itu Naaman punya seorang istri. Nah, istrinya ini punya pelayan, punya hamba. Hambanya ini adalah orang Israel. Nah, hambanya istri Naaman ini tahu kalau di Israel ada orang yang bisa menyembuhkan Naaman. Jadilah Naaman pergi ke rajanya, terus rajanya ini memberikan surat ke raja Israel, bilang ke raja Israel bahwa raja Syria ini meminta raja Israel untuk menyembuhkan hambanya, untuk menyembuhkan si Naaman ini. Tapi Raja Israel malah sinis dia bilangnya, Allahkah aku sehingga aku bisa menyembuhkan orang yang sakit? Si Raja Israel ini berpikir, wah ini Raja Syria ini mau nantang perang ini sebenarnya. Dia mau bikin taktik perang karena dia minta bantuan untuk menyembuhkan panglimanya. Elisa dengar bahwa Raja Syria itu meminta Raja Israel untuk menyembuhkan Naaman. Akhirnya Elisa datang ke Raja Israel dan bilang, biarlah Naaman itu datang, aku akan menyembuhkan dia. Biarlah Naaman dan orang-orang Syria tahu bahwa di Israel ada seorang nabi yang hidup. Nah, beneran tuh. Untung Raja Israel tuh hatinya luluh, dia akhirnya menurut sama Elisa. Datanglah Naaman dan pelayan-pelayannya dan hamba-hambanya. Tapi dia ke Israel itu gak cuma bawa hamba-hamba, dia juga bawa persembahan, bawa barang-barang yang nanti akan dijadikan kalau kita zaman sekarang ya upah karena udah bisa nyembuhin Naaman ini. Setelah Naaman itu sampai di Israel, dia sampai di depan rumahnya Elisa. Tapi yang terjadi, Elisa itu bahkan gak mau nemuin Naaman ini. Elisa malah menyuruh hambanya untuk menemui Naaman, dan hambanya ini bilang, Elisa menyuruh engkau untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Jadi Naaman ini disuruh untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Padahal sungai Yordan itu terkenal sungai yang gak bagus sungainya. Sungainya itu pokoknya bukan sungai yang bagus, sungainya jelek, mungkin karena kotor, mungkin karena bau. Seperti itu, tapi malah disuruhnya mandi di sungai Yordan. Si
Naaman ini sebelumnya berpikir, ya paling enggak Elisa nanti bakalan nyuruh dia masuk ke dalam, terus berdoa bersama, terus menumpangkan tangan di atas kepalanya biar dia sembuh. Itu yang ada di pikiran Naaman. Tapi yang terjadi adalah Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, sungai yang jelek, sebanyak 7 kali. Dia marah, dia udah mau pulang, dia nggak mau melakukan perintah itu, tapi terus hamba-hambanya membujuk dia. Hamba-hamba Naaman ini membujuk dia. Akhirnya Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan yang terjadi, Naaman ini sembuh. Dia beneran sembuh dari penyakit kustanya itu setelah dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Besi yang mengapung. Waktu itu murid-murid Elisa ini mau membangun rumah yang lebih besar untuk mereka. Zaman dahulu itu kalau orang mau membuat rumah, mereka menggunakan kayu. Jadi mereka pergi ke tepi sungai Yordan, di sana mereka menebang kayu. Nah, zaman dahulu itu belum ada alat pemotong kayu. Jadi mereka pakainya kapak besi. Jadi dipukul sedikit demi sedikit biar lama-lama tumbang itu pohonnya. Nah, beneran nih. Dan waktu itu ada salah satu hambanya Elisa yang tidak sengaja menjatuhkan kapaknya itu ke sungai Yordan. Yang namanya sungai itu kan bukan cuma 50 cm, bukan cuma semeter ya, tapi yang namanya sungai itu dalam. Dan lagi kapak ini kapak besi. Kalau ada besi, besinya itu pasti akan tenggelam di air. Besi itu akan tenggelam di air dan dia nggak akan mengapung. Padahal kapak ini itu kapak pinjaman, bukan kapaknya dia sendiri. Jadi kalau dia minjem kapak terus kapaknya hilang, dia harus ganti. Nah, hambanya ini sedih, dia bingung. Terus akhirnya Elisa ke situ dan dia nanya apa yang terjadi. Terus diceritain lah itu, kapaknya jatuh ke sungai, padahal itu kapak pinjaman. Nah, akhirnya Elisa ini memotong bukan sebatang kayu, kayak ranting mungkin atau batang. Terus dia melemparkan batang itu ke arah jatuhnya kapak tadi itu. Dan ajaibnya, beneran tuh kapaknya akhirnya mengapung. Jadi kapaknya kelihatan dan bisa diambil lagi sama orang yang tadi menjatuhkan kapak ini. Jadi dia gak jadi deh kehilangan kapaknya itu. Nah, itu adalah mukjizat kedua yang dilakukan oleh orang-orang Syria, dikalahkan dengan kebutaan. Oke. Cerita singkatnya seperti ini. Jadi waktu itu Raja Syria itu perang melawan Israel. Jadi terjadilah perang ini antara Syria dan Israel. Nah, para pasukan itu mendapatkan tugas untuk menghadang tempat-tempat tertentu. Jadi kalau perang itu pasti mereka ada strateginya ya. Dan ada beberapa tempat yang dijaga. Nah, tentara-tentara Syria ini, pasukan-pasukan elitnya itu disuruh untuk mengamankan atau menghadang musuh di beberapa tempat tertentu. Tapi ternyata hal ini itu ketahuan sama Elisa. Jadi Allah memberitahu Elisa apa yang direncanakan oleh Raja Syria ini. Nah, Raja Syria ini marah ya, karena dia nggak tahu, lah kok bisa semua rencananya itu ketahuan sama orang Israel, sama Raja Israel. Padahal di sana tuh nggak ada mata-mata. Dia sampai marah-marah, sampai nanya, siapa mata-mata yang ada di antara kita ini sehingga kita kalah, sehingga semua rencana ketahuan. Tapi semua hamba-hamba yang di situ itu nggak ada yang jadi mata-mata. Terus salah satunya bilang, tidak ada di antara kami yang adalah mata-mata, tetapi di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Nah,
Jadi ketahuanlah nih penyebab semua kegagalan yang dialami oleh Syria itu karena Elisa ini. Jadi akhirnya Raja Syria ini memerintahkan untuk menangkap Elisa. Jadi pasukan-pasukannya Raja Syria ini diperintahkan untuk mengepung kota di mana Elisa tinggal. Nah, beneran nih, pasukan-pasukannya itu udah sampai di kota Elisa di situ, di tempat Elisa tinggal. Salah satu hambanya Elisa ini kaget ya, dia panik karena tiba-tiba udah banyak tentara musuh. Otomatis kalau banyak tentara musuh itu dua hal yang terjadi, antara ditawan atau dibunuh. Nah, tapi Elisa berdoa kepada Allah supaya hambanya ini tidak panik. Dia berdoa supaya matanya dibukakan. Nah, maksud matanya dibukakan ini supaya hambanya itu melihat hal yang lain, bukan hal yang sedang terjadi. Jadi setelah matanya dibukakan itu, yang dilihat sama hambanya ini adalah Elisa dan pasukan berkuda. Jadi bukan Elisa yang dikepung, tapi Elisa punya tentara dan mereka ada di gunung. Setelah itu Elisa berdoa lagi supaya Allah menolong dia. Nah, di sini di buku kalian juga tertulis, kemudian Allah memukul orang-orang Syria yang bermusuhan itu dengan kebutaan. Dan Elisa menuntun mereka tanpa mereka mengenalinya sampai ke Samaria kepada Raja Israel. Jadi orang yang tadinya mau membawa Elisa, mau mengepung Elisa ini malah akhirnya dituntun sama Elisa ke Raja Israel. Mereka dibawa ke Samaria, ke Raja Israel. Jadi bukannya mengepung Elisa, bukannya menangkap Elisa, malah mereka sebenarnya yang diantar ke Raja Israel. Otomatis kalau kalian ada di hadapan raja musuh, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kalian jadi tawanan di situ. Besar kemungkinannya untuk kalian bisa dibunuh. Nah, tentara-tentara Syria yang waktu itu dibawa ke Raja Israel, ini juga mereka besar kemungkinannya untuk dibunuh. Tapi Elisa ini mohon kepada Raja Israel untuk tidak membunuh mereka. Akhirnya mereka tidak dibunuh. Mereka diberi makan dan akhirnya mereka diantarkan kembali, dipulangkan ke Syria. Ini adalah pelajaran bagi Raja Syria supaya di waktu yang akan datang mereka tidak melakukan hal yang sama, supaya mereka tidak menyerang atau tidak memasuki wilayah Israel lagi. Jadi itu adalah coba berpikir dari sudut pandangnya Elisa, kenapa dia berhasil melakukan semuanya itu, yaitu karena kepercayaan dia kepada Allah. Dia mengandalkan Allah. Sebenarnya semua yang dia lakukan itu bukan hasil tangannya sendiri, tapi itu adalah karya Allah. Semua yang dilakukan itu karena Allah membantu dia. Tidak ada yang benar-benar dia lakukan sendiri dengan kemampuannya sendiri. Jadi sebenarnya kalau bisa kita tarik kesimpulan, kita akan berhasil kalau itu adalah Allah. Bukan kita yang bekerja, tapi Allah yang bekerja. Nah, di sini Allah bekerja melalui tangan Elisa. Kenapa melalui Elisa? Karena Elisa percaya kepada Allah. Dia adalah orang yang percaya kepada Allah, jadi Allah juga melakukan itu kepada Elisa. Lalu kita coba belajar dari Naaman ini dan dari hamba-hamba Naaman. Nah, Naaman ini seorang perwira, dia pangkatnya tinggi. Mungkin kalau sekarang itu pangkatnya jenderal TNI. Tapi akhirnya dia mau merendahkan diri untuk menuruti perintah Elisa, yaitu mandi di Sungai Yordan. Mandi di Sungai Yordan itu memang sederhana sebenarnya, cuma mandi ya. Tapi dia harus merendahkan dirinya. Dia harus merendahkan dirinya untuk mau melakukan itu. Dan kita juga salut kepada hamba-hamba Naaman ini. Hamba Naaman ini
bukannya setuju dengan Naaman yang iya, dia itu merendahkan engkau. Engkau ini seorang prajurit, tapi masa disuruh mandi di sungai Yordan yang sungainya itu jelek, sungainya itu kurang bagus. Hamba-hamba Naaman ini tidak melakukan itu, tapi hamba-hamba Naaman ini mengingatkan Naaman untuk melakukan hal yang bisa membuatnya sembuh, untuk menuruti perintah Nabi Elisa. Bukan malah kalau bahasanya tuh ngompor-ngomporin nih, biar yang udah marah tambah marah, tapi justru meredakan. Jadi bukan nambahin marah, tapi malah memberi pengertian kepada Naaman. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa kalau kita percaya kepada Allah, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, seperti yang dialami oleh Elisa ini. Jadi, coba kalau kalian punya masalah, kalian menghadapi hal-hal besar yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit, coba berdoa dan coba mengandalkan diri kepada Allah. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi kalau itu adalah Allah. Oke, sekian untuk pelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat belajar sesuatu yang baru dari Elisa ini. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah beserta kami dalam pelajaran ini dari awal hingga akhir. Bapa, tolong kami agar kami dapat belajar dari Elisa untuk selalu mengandalkan diri kepadamu dan selalu percaya kepadamu di dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang baik maupun yang sulit. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang dalam menghadapi masalah yang rumit, yang besar, ataupun dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Bapa, sertai mereka, berikan kekuatan dan tenaga sehingga hal-hal yang sulit itu dapat mereka lewati dengan baik. Bapa, tolonglah agar pekerjaanmu di dunia ini dapat berjalan dengan baik, dan apabila Engkau segera datang ke dunia ini, tolonglah kami agar kami dapat patut di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa kami, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ini akhir pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Dadah!